Halo, selamat pagi. Di dalam klip kali ini kita akan bicara soal COVID dan, metode testingnya. Dan, untuk itu saya bersama Ibu Astia Sanjaya dari, Program Studi Bioteknologi UPH. Selamat pagi, Bu Asti. Pagi, Pak Ihan. Nah, ini kan di beberapa perkantoran kita banyak melakukan testing, serologi, testing antibody karena lebih murah dan lebih menjangkau lebih banyak ya. Tapi ada, kasus misalnya orang yang kena testing itu reaktif, tes serologinya, tetapi terus dilanjutkan dengan swab test terus negatif. Itu sebenarnya apa yang terjadi, Bu, di dalam kasus seperti itu? Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus tahu dulu sebenarnya tes serologi itu apa. Jadi serologi itu nama lainnya kan tes antibodi gitu ya. Jadi tes yang memang diperuntukkan untuk mendeteksi adanya antibodi terhadap, COVID-19 di dalam tubuh seseorang. Nah, ketika si tes serologi itu positif, itu kita hanya dapat mengartikan bahwa ada antibodi terhadap COVID-19 di dalam tubuh orang tersebut. Namun kita belum bisa memastikan apakah masih ada virus COVID-19 di dalam tubuh orang tersebut, gitu. Mhm, Jadi, hasil yang reaktif itu hanya menunjukkan bahwa memang si orang tersebut pernah terinfeksi COVID-19, tapi apakah infeksi masih aktif atau tidak, itu belum tentu. Nah, kebanyakan kita kayak tahu kalau antibodi itu dihasilkan sekitar 1 sampai 3 minggu setelah si virus itu masuk ke dalam tubuh kita. mhm, Jadi, ketika orang yang, reaktif dalam tes serologi kemudian di-swab tes negatif, itu artinya bahwa infeksi tersebut sudah lewat. mhm. Jadi orang tersebut pernah terinfeksi, kemudian dia, infeksinya sudah dibantu untuk dilawan oleh sistem imunnya sendiri, antibodi terbentuk, lalu virusnya sudah mati gitu, virusnya sudah hilang. Jadi jangan terlalu panik kalau memang hasil tes serologi itu reaktif, karena ketika di-swab tes itu masih, tinggi kemungkinan bahwa orang tersebut sebenarnya sudah sembuh gitu, sudah tidak infeksius lagi. Oke, jadi memang, kebanyakan kasus juga yang kita temukan di komunitas keliling kita, orang dites serologi itu, reaktif tetapi di swab test terus negatif, ya. Sehingga artinya adalah infeksinya sudah lama terjadinya, antibodinya ada terdeteksi tetapi kemudian, virusnya mungkin sudah tertangani sehingga hasil swab test-nya negatif begitu ya? Nah, tapi terus Betul. pertanyaan lanjutannya adalah, apakah, kita bisa mengasumsikan orang terus lantas imun karena ada antibodinya, Bu? Nah pertanyaan itu agak tricky ya, karena sekarang, dengan studi yang berjalan, banyak mulai studi-studi yang bilang bahwa antibodi terhadap virus COVID-19 ini sebenarnya kita masih belum tahu dia bertahan seberapa lama. Jadi ada yang bilang, kalau untuk, virus coronavirus lain gitu ya, yang mirip-mirip dengan si SARS-CoV-2 ini, antibodi itu hanya bertahan sekitar 3 bulan atau lebih, kemudian dia akan menurun, gitu. Mmm, Nah jadi, ada beberapa penelitian yang bilang bahwa kemungkinan terjadi reinfeksi, COVID-19 itu disebabkan karena antibodi yang menurun. Jadi, antibodinya menurun, kemudian virusnya masuk lagi, apalagi virus yang berbeda gitu ya, sedikit berubah, dia masuk lagi, mhm. orang tersebut bisa terinfeksi lagi. Nah, jadi kita nggak bisa bilang kalau dengan adanya antibodi kita pasti imun, gitu. Dan berapa lama kita imun juga kita masih belum bisa bilang. Jadi, ini masih memerlukan banyak penelitian lebih lanjut untuk benar-benar memastikan seberapa lama sih imunitas terhadap COVID-19 itu sebenarnya bertahan di dalam tubuh seseorang. Oke, jadi, antibodi bisa turun dan ordernya mungkin 3 sampai 6 bulan, lalu juga virus bisa mutasi sehingga reinfeksi tetap mungkin terjadi walaupun sudah ada antibodinya ya. Terima kasih Bu Astia Senjaya dari Prodi Bioteknologi UPH, saya Ihan Martoyo dari Prodi Teknik Elektro UPH.